Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amin Fatkur Sekanja, ya, channel edukasi. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, sahabat-sahabat pintarku, khususnya peserta didik SMK Negeri 1 Jambu kelas 10, pada kesempatan kali ini saya akan membahas di KD berikutnya, yaitu 3.2. Tentang apa ya? Kalian bisa ikuti materi hari ini. 3.2 ya, KD-nya adalah menerapkan peta minda. Apa itu peta minda ya? Kemudian 4.2 keterampilannya adalah membuat peta minda. Nah, ini adalah KD yang akan kita pelajari. Tujuannya apa ya? Diharapkan nanti kalian dapat memahami tentang metode peta minda. Yang kedua, dapat menjelaskan pengertian peta minda dengan tepat. Yang berikutnya, Anda nanti bisa menjelaskan tujuan peta minda dengan tepat, kemudian menjelaskan kegunaan dan kepentingan peta minda dengan tepat, kemudian yang terakhir adalah Anda akan menyusun metode peta minda dalam pembelajaran. Nah, bagaimana materinya hari ini? Simak ya, jangan kemana-mana, tetap tonton terus materi yang akan saya sampaikan. Oke, apa sih sebetulnya peta minda itu ya? Peta minda atau bisa disebut juga ya mind mapping, mind map ya. Peta minda ya, di sini dikembangkan oleh seorang ya psikolog dari Inggris bernama Tony Buzan tahun 1974. Ya, ini mungkin gambarnya seperti ini ya. Ini adalah seorang psikolog dari Inggris ya, Tony Buzan, dimana memperkenalkan pertama kali peta minda itu sekitar tahun 1974 ya. Oke, itu adalah ya dari sejarah awalnya tentang peta minda. Kemudian ya, apa sih sebetulnya gitu ya? Metode ini juga dikenal dengan sebutan peta pikiran. Dirancang dengan secara khusus untuk dapat atau bisa memudahkan kita di dalam mempelajari serta juga menuangkan pikiran itu terhadap sebuah persoalan atau permasalahan. Di mana ya mind mapping di sini adalah bisa dikatakan sebuah cara mengembangkan kegiatan atau aktivitas berpikir ke segala arah untuk menangkap berbagai pemikiran dari semua sudut. Jadi sebetulnya di dalam otak kita itu bisa berpikir yang sangat luas sekali. Tapi kalau seandainya dalam pemikiran itu kita mencoba untuk mengeplotkan ya, diplot-plotkan sendiri, kemudian bisa kita turunkan percabang-cabangnya apa saja permasalahan itu dan bisa kita selesaikan dengan baik, nanti ya terinci itu lebih memudahkan kita untuk mengungkap semua yang ada dalam pikiran kita ya. Oke, kita lanjut saja biar kalian tidak penasaran seperti apa. Dari definisinya sekarang ya, mind mapping dapat diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf, membentuk korelasi konsep menuju pada suatu pemahaman, dan hasilnya dituangkan langsung di atas kertas dengan animasi yang disukai dan gampang dimengerti oleh pembuatnya. Di sini nanti ya, jadi kalau kita memiliki pikiran, kemudian kita akan menuangkan ya pikiran kita yang ada dalam pikiran kita itu, kita tulis ya, jadi apa saja kira-kira itu terencana, terkonsep ya, jadi seperti itu. Ini contoh nih, sehingga tulisan yang dihasilkan merupakan gambaran langsung dari cara kerja koneksi-koneksi di dalam otak kita. Jadi kalau kita berpikir itu banyak sekali sebetulnya, dan bisa kita cabangkan berbagai turunan-turunan dari cabang-cabang yang nanti akan keluar dalam otak kita. Metode peta minda dapat bermanfaat untuk satu, apa? Merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis.
Jadi kita akan mengembangkan apa yang ada dalam otak kanan kita, otak kiri kita, ya. Kita nanti akan menyatukan, bersinergi di sana. Antara otak kanan dan otak kiri itu harus seimbang. Gitu. Kemudian membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Jadi di sini membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Jadi tidak harus begini, tapi kita bisa untuk mengawali itu dengan berbagai cara. Ya, tidak harus terfokus dengan cara ini untuk mengawali sebuah kegiatan, tapi bisa saja dengan cara yang lain. Seperti itu. Kemudian membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Jadi kalau kita sudah mencoba untuk berpikir, kemudian kita tuangkan dalam kertas, kita tulis semuanya, itu lebih terinci ya. Jadi bisa sampai dengan N-nya itu seperti apa. Kemudian membuat rencana atau kerangka cerita. Jadi misalnya tentang konsep apa nih? Misalnya kalau kita berpikir mengenai saya pengen liburan. Nah, dalam liburan itu pastinya juga akan banyak yang terlibat di sana. Entah itu tempatnya di mana nantinya, sama siapa saja kita akan liburan, nantinya akan naik apa dan sebagainya, itu bisa kita rencanakan yang matang. Kemudian mengembangkan sebuah ide. Ya, ini jadi dapat bermanfaat sekali kalau nanti kita akan membuat peta minda. Kemudian membuat perencanaan sasaran pribadi. Jadi secara perencanaan itu memang sudah ada tujuannya, ya, sasarannya sudah jelas. Kemudian meringkas isi sebuah buku seperti itu. Jadi misalnya kalau kalian disuruh untuk meringkas itu ya, itu kalau dibuat peta minda itu malah semakin bagus ya. Karena apa? Nanti lebih terinci. Ya, menulisnya full di semuanya lembar kertas itu. Terkadang kita tuh malas untuk membaca. Tapi kalau kita buatkan peta minda dengan rincian-rincian tertentu gitu ya, itu lebih mudah dan lebih ringkas dan mudah untuk dimengerti. Kemudian 8, menyenangkan dan mudah diingat. Ya, jadi kalau kita membuat peta minda ini manfaatnya nanti apa? Karena berkaitan dengan gambar, kemudian dan mudah diingat tentunya, karena menyenangkan sekali yang kita buat itu pola pikir kita tapi dalam bentuk yang unik gitu, atau ya contohnya seperti itu. Nah, sekarang gini, peta pikiran itu memiliki berbagai manfaat, namun bukan berarti tidak memiliki kekurangan. Ya, ketika diterapkan, peta pikiran belum tentu dapat diterima oleh semua orang, dan tidak semua orang tertarik terhadap peta pikiran karena setiap orang memiliki cara belajar dan berpikirnya masing-masing. Jadi belum tentu apa yang kita buat nanti itu sesuai dengan orang lain, karena ini adalah pikiran kita yang akan kita terapkan. Ya, belum tentu orang itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi mungkin bisa aja itu nanti akan berkembang, ya, dikembangkan oleh orang lain juga, bisa saja seperti itu ya. Oke, kita lihat beberapa hal penting dalam membuat peta minda ini ya. Kita lihat, pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. Jadi nanti kalau akan membuat peta minda itu ya subjeknya di tengah, itu lebih mempermudah kita ya untuk membuat cabang-cabang yang lain. Kemudian gunakan huruf kapital pada tema utama. Biasanya ini kenapa dibuat kapital itu ya di subjeknya, karena memang nanti itu lebih memperjelas dari tema itu sendiri. Kemudian nanti ya dari tema utama akan muncul tema-tema atau cabang turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Jadi nanti misalnya nih contoh, kalau misalnya kita tentang liburan, tadi sudah saya sampaikan temanya liburan. Nah, sebagai muncul subtema dari tema utama tadi bisa saja adalah tempat. Ya, ini ada kaitannya karena liburan tadi ada tempat, ada tujuannya di mana, naik ke apa nanti, dan seterusnya. Itu adalah cabang-cabang turunan dari tema utama.
ya. Kemudian kembangkan cabang utama, dikembangkan terus sampai dengan N, sampai mentok ya, dalam pikiran kita sampai habis, kira-kira sudah tidak ada yang akan diturunkan kembali. Kemudian cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis atau warna atau simbol. Jadi lebih menarik, kemudian lebih gampang diingat itu adalah dengan menggunakan sebuah simbol-simbol atau gambar-gambar dengan garis yang berwarna dan sebagainya. Itu akan menyeimbangkan ya dari otak kanan dan kiri kita, kemudian juga akan mempermudah kita dalam mengingatnya ya, seperti itu contoh. Ini contoh nih ya. Contoh membuat peta minda nih. Langkah pertama, tentukanlah subjek atau judul yang dibahas. Ini contoh adalah ya liburan keluarga, ini liburan keluarga. Langkah kedua, buat cabang-cabang utama, misal nih aktivitas apa saja yang ingin dilakukan ya, kemudian apa saja perlengkapan yang perlu disiapkan, siapa saja yang akan diajak ikut serta, kemana saja tujuan perjalanan ya, kemudian kembangkan cabang-cabang utama. Ini contoh nih dari satu liburan keluarga tadi yang aktivitas, kira-kira perlengkapan apa, kemudian sama siapa, tujuannya kemana, ini dicabangkan kembali ya. Ini contoh adalah peta minda. Kita contoh, nah ini bisa kita lihat ya, topik utama atau tema atau judul. Di sini nanti di tengah-tengah ini gunakanlah huruf kapital kalau bisa, seperti itu ya, biar jelas temanya apa. Kemudian cabangnya kemana ya, siapa ya, kemudian baru di sini ada apa ya, kemudian lagi kapan, when, di mana atau bagaimana, kenapa ya. Ini adalah cabang ya, cabang-cabang dari topik utamanya. Kita lebih jelas lagi ini di sini. Ini contoh nih ya, pola pikir atau otak kita ketika berpikir tentang berpikir ya, berpikir yang baik itu yang seperti apa. Di sini ada turunannya, memori, ada ini ya, diturunkan lagi sampai dengan inilah pikiran-pikiran yang ada dalam otak kita, baik otak kanan dan kiri. Itu kalau kita terapkan di dalam kertas ya, tertulis seperti ini dengan berbagai animasi atau mungkin berbagai gambar ya, yang bisa dapat mengingatkan kita lebih mudah. Seperti inilah pola pikiran kita kalau kita buatkan peta minda itu seperti ini ya. Ngeri ya, banyak sekali yang dipikir ternyata dalam otak kita. Contoh nih, peta minda tema impian. Kalau misalnya ini adalah impian kamu, itu kamu berpikir punya impian, maka di sini ada menikah. Aku di impian iso haji. Saya punya impian bisa haji, bisa impiannya ke luar negeri. Aku jadi orang yang pintar. Kemudian kalau lulus SMA atau SMK, kemudian ada pengennya masuk surga ya, bisa keliling dunia, atau bisa nanti lulus kuliah ya, S2, nah ini kerja. Ini adalah impian sampai dicabang-cabangkan seperti ini. Ini adalah impian dari pola pikir yang ada dalam otak kita. Contoh ya, peta minda tema ulang tahun ya, ini ya. Kemudian ya, next, peta minda tentang penggolongan hewan. Ini misalnya nih, kalau mata pelajaran IPA ya, misalnya penggolongan hewan, kita turunkan ada karnivora ya, kemudian lagi omnivora, herbivora, turunkan lagi seperti ini, dikasih contoh. Ini lebih enak belajarnya kalau dibuat seperti ini tuh, kita lebih enak ya, karena apa, ringkas, simple ya, kemudian mudah kita ingat, bahkan sudah ada gambar-gambar kita buat sendiri, itu lebih mempertajam ingatan kita ya. Otak kanannya main di sini, otak kirinya juga main ya, karena ada seni, jiwa seninya di situ diterapkan ya. Oke, kemudian contoh lagi nih
ya, tentang apa ini global warming ya. Ini ternyata banyak sekali diterapkan ya. Kemudian contoh bentuk atau pola model. Jadi banyak sekali sebetulnya model-model bentuk untuk membuat peta minda. Ada peta bulatan ya, temanya di sini. Ada peta buih berganda ya. Kemudian ada peta buih ya, biasanya seperti ini ya. Paling banyak itu menggunakan peta buih. Jadi di sini temanya, subtemanya apa, subtemanya, subtemanya lagi, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh bentuknya. Jadi nanti kalau Anda dapat tugas, bebas mau pilih yang mana bentuknya dalam model ya, membuat peta minda. Nah, kesimpulannya sekarang dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mind mapping itu adalah suatu teknik mencatat yang mampu mengembangkan pikiran dan meningkatkan daya ingat karena informasi disusun secara bercabang dari tema utama yang menyertakan gambar, simbol, warna, dan teks untuk yang dapat memampukan peserta didik untuk menggunakan seluruh potensi dan kapasitas otak dengan efektif dan efisien. Ya. Bisa dikatakan juga bahwa cara mengembangkan kegiatan berpikir kreatif ke segala arah menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut yang mencerminkan cara kerja alami otak kita. Ya, ini ada kesimpulan dari apa atau sebetulnya peta minda itu, gitu ya. Jadi nanti kalau Anda sudah mau mempraktekkan, saya kira Anda sudah tahu, oh sebetulnya yang namanya peta minda itu seperti ini, mind mapping itu seperti ini, gitu ya. Nah, tugasnya seperti ini. Buatlah tema atau topik sesuai dengan ide gagasan kalian masing-masing. Nanti Anda akan membuat ya. Siapkan kertas kosong atau karton ukuran A3 untuk membuat mind mapping ya, mind mappingnya. 3. Bentuk atau pola mapping bebas sesuai kreativitas kalian masing-masing. 4. Gunakan pensil warna, penggaris dan lain sebagainya sebagai alat tulis kalian untuk membuat peta minda tersebut. Kemudian nomor 5, tidak diperbolehkan menjiplak atau plagiasi ya yang ada di internet. Yang saya harapkan adalah harus original dari ide kalian masing-masing. Ya, boleh lihat internet di sana sebagai apa? Sebagai inspirasi kalian. Oh, membuatnya seperti itu tentang apa? Tapi yang harusnya itu adalah yang original, karena kamu punya pikiran dan ide sendiri, tidak harus mengambil punya orang lain. Kamu catat kembali di kertas itu, kamu gambar kembali yang sama. Itu berarti kamu tidak punya pikiran ya, hanya cuma copy paste selesai, nggak mencoba untuk berpikir yang kritis ya, untuk berpikir yang betul-betul sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, kemudian kalau yang terakhir adalah jika sudah selesai silakan difoto atau di scan, kumpulkan dalam bentuk file JPG. Jadi nanti adalah filenya berupa JPG gambar. Ya, contoh ini. Contoh lembar kosong ukuran A3. Nanti jangan lupa ya dikasih garis tepi. Jangan lupa. Kemudian kasih nama kelas. Gitu aja. Seperti ini contoh. Ya, ini contoh. Hasilnya pekerjaannya misalnya ini adalah bentuk yang tadi ya, yang buih tadi adalah tema di tengah tapi dibuat gambar ya, gambar pohon di ini contoh kewirausahaan. Yang dipikirkan adalah manajemen usahanya, bidangnya apa, pengertiannya apa, etimologinya apa, ciri-cirinya seperti apa, pengembangan seperti apa, ya diturunkan kembali sampai dengan turunan yang paling terakhir itu apa yang sampai tidak bisa dikembangkan kembali ya. Itulah tadi peta minda tentang apa namanya, bagaimana berpikir kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan di kertas, bentuk gambar ya, sehingga pola pikir yang kita miliki ya bisa dibuat mappingnya ya, dibuat peta-peta, dipeta-petakan seperti ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya, mungkin keterbatasan dalam penyampaian atau mungkin yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.